Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Izatul Islami dari kelas PBSIP 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneurship. Sebagai mahasiswa, saya melihat entrepreneurship sebagai proses di mana seseorang berusaha menciptakan sesuatu yang baru, baik itu produk, jasa, ataupun solusi, untuk memberikan manfaat bagi orang lain sekaligus menghasilkan keuntungan. Entrepreneurship adalah orang yang memiliki ide kreatif, inovatif, keberanian untuk mengambil resiko, dan semangat untuk mewujudkan mimpinya meskipun banyak tantangan yang menghadang. Poin keduanya adalah kenapa entrepreneurship itu penting. Entrepreneurship itu punya dampak besar baik bagi individu maupun masyarakat. Contohnya, menciptakan lapangan kerja. Dengan memulai usaha, kita bisa membuka peluang kerja untuk orang lain. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yakni, entrepreneur selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Setiap bisnis yang sukses berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Bagi mahasiswa seperti saya, entrepreneurship penting karena bisa menjadi cara untuk belajar mandiri, mengasah kemampuan problem solving, dan bahkan memulai bisnis kecil-kecilan sejak dini. Selanjutnya, apa saja yang dibutuhkan untuk jadi entrepreneur sih? Seseorang entrepreneur sukses biasanya punya beberapa karakteristik utama, yaitu berani mengambil resiko, karena nggak ada yang pasti dalam bisnis. Yang kedua, inovasi atau inovatif, bisa menciptakan ide yang unik dan solutif. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan, yakni fokus pada visi yang diciptakan. Yang keempat, percaya diri, berani bertindak dan yakin pada ide sendiri. Yang kelima, pantang menyerah, selalu belajar dari kegagalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah memulai usaha, yaitu 1. Identifikasi peluang. Cari masalah yang bisa diselesaikan dengan ide kreativitas. Contoh, sekarang kan banyak mahasiswa yang kesulitan mencari makanan murah dan sehat. Jadi, kita bisa membuka peluang untuk membuka bisnis catering sehat untuk mahasiswa. Yang kedua, riset pasar. Cari tahu siapa target pasar dan apa kebutuhan mereka, misalnya survei teman-teman kampus. Yang ketiga, buat rencana bisnis. Tuliskan ide, model, strategi pemasaran, atau rencana keuangan. Yang keempat, dengan modal yang ada, menggunakan apa yang kita punya. Yang kelima, promosi dengan kreatif. Gunakan sosial media untuk mempromosikan bisnis usaha kita. Yang keenam, evaluasi dan adaptasi. Dengarkan feedback dari pelanggan dan terus memperbaiki. Beberapa contoh ide bisnis mahasiswa yang bisa kita lakukan, yaitu bisnis makanan atau minuman seperti snack kekinian, minuman sehat, atau makanan praktis untuk mahasiswa sibuk. Yang kedua, jasa desain atau penulis konten. Kalau punya skill desain grafis atau menulis, ini bisa jadi peluang besar buat kita. Yang ketiga, jualan online, jadi reseller atau dropshipper lewat marketplace. Yang keempat, bisnis digital, seperti membuat aplikasi sederhana, menjual produk digital seperti e-book. Itu tadi beberapa contoh kisah inspiratif entrepreneur. Sebagai mahasiswa, kita mungkin merasa belum punya pengalaman atau modal besar, tapi kuncinya adalah berani memulai dari hal kecil. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar. Gunakan waktu dan energi kita untuk mencoba ide-ide baru. Siapa tahu salah satu ide kecil itu bisa jadi bisnis besar di masa depan. Seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Jadi ayo mulai langkah kecilmu untuk menjadi entrepreneur. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi entrepreneurship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.